Jadi pertama, Bang Hotman, ini juga aneh ya. Ya. Lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM sama dengan kita terkejut dengan kasus ini. Karena baru terkejut. Baru terkejut, jadi meledak, baru loh kok ada ini gitu. Mulainya kapan? Mestinya kan nggak begitu dong pemerintah. Mulai terkejutnya itu kapan? Ya saya malah justru Oktober ini, malah minggu ketiga Oktober inilah terutama paling besar. Begitu. Jadi ini yang aneh. Ketika kita diskusikan ini dengan teman-teman, bahkan Menteri Kesehatan kemarin dalam konferensi pers mengatakan sebetulnya ini kasus sudah ditemukan bulan Agustus. Nah kalau Agustusnya sudah ditemukan, kok masih ada meningkat sampai 255 Artinya korban? tidak ada Tidak tindakan. ada tindakan yang betul-betul solutif yang diberikan oleh pemerintah untuk mengantisipasi jangan meluas lagi. Maka kan ini anehnya diskusi kita ini. Nah kalau kita lihat sekarang ya, mereka itu gagal mengidentifikasi. Tadi pendataannya gagal. Kemudian gagal memperlambat laju perkembangan penyakit ini. Kemudian gagal memberikan obat. Dan yang paling utama tadi penjelasannya Bu Nadia, ini jelas-jelas mengatakan mereka belum tahu apa penyebabnya. Dan yang aneh, begitu mereka tidak tahu apa penyebabnya, tapi di dalam konferensi pers kemarin, Badan POM mengatakan sudah ada 2 perusahaan yang akan ditindaklanjuti untuk kemungkinan adanya unsur pidana di dalam proses produk obat-obat ini. Jadi BPOM mengatakan sudah akan ada yang dipidana, tapi dia nggak tahu siapa yang salah. Apa penyebabnya gitu. Nggak tahu penyebabnya. Mestinya kan kalau memang betul ada unsur ini, katakanlah zat IT tadi itu masuk di dalam obat secara sengaja dibuat oleh perusahaan, maka bisa ditindaklanjuti sebagai unsur pidana. BPOM seolah mengalihkan ke perusahaan. Tapi mulai Agustus sudah ada gejala itu. Kata Menteri Kesehatan bahwa ini sudah ada. Bukankah harusnya BPOM harusnya juga ikut bertindak pada saat itu? Mestinya kalau ditanya siapa sih yang paling bertanggung jawab mengawasi peredaran obat? Badan POM. Karena judul besarnya kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berarti dia gagal melakukan pengawasan, gagal melakukan antisipasi, tidak tekun untuk melindungi rakyat. Karena jumlah yang meninggal sudah lebih banyak dari Kanjuruhan, apakah pimpinan BPOM juga sudah ada dasar untuk dijadikan tersangka? Jadi menurut saya begini. Kelalaian 359 ini pertanyaannya bagus. Jadi saya tidak juga rela kalau produsen-produsen obat ini tiba-tiba jadi korban juga. Kenapa? Selama ini kan mestinya mereka dibina. Tugas Badan POM salah satunya melakukan pembinaan agar obat-obat yang keluar dari sana itu betul-betul obat yang efikasinya bagus dan bisa dikonsumsi masyarakat. Nah masalahnya sekarang begitu ada kejadian dicari nih mana perusahaan yang bisa disalahkan. Ya kan ini kan nggak adil juga, mesti harus fair. Jadi saya sepakat dengan Bu Nadia, kita stop dulu nih, jangan ada korban lagi. Harus ada jaminan dari pemerintah bahwa nggak ada lagi korban, itu dulu. Nah baru nanti kita usut secara perlahan, secara paralel, ini siapa sebetulnya yang bersalah. Tapi jangan langsung ujuk-ujuk nanti produsen obatnya. Apakah yang mengawasi ini tidak salah? Apakah unsur itu tidak ada? Nah ini ada satu lagi Bang Ruban, terakhir. Ombudsman mengatakan ada 2 kementerian. Lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan dan Badan POM yang diduga melakukan maladministrasi. Nah kalau memang betul ini ada unsur maladministrasi, ini betul-betul bisa ditindaklanjuti. Wah ini pengacara bakal repot, bakal banyak calon tersangka nih. Kita sepakat nih pemerintah segera mengumumkan tadi data-data dan daftar itu. Nah masalahnya kan ada yang memang tadi, misalnya dugaan bahwa ada 2 perusahaan yang memproduksi malah sudah mau dibawa ke padahal belum tahu penyebabnya. Belum tahu penyebabnya. Ini kan juga problem ya. Kemudian yang kedua ada sekitar 102 kemarin obat yang sudah dikumpul. Nah masalahnya kalau misalnya itu ya sudah diumumkan nanti. Pertanyaannya orang kan sakit Bang. Ada yang sakit flu, ada pilek, ada macam-macam. Lalu alternatifnya apa kalau anak menurut mereka Bapak sakit? apa alternatifnya? Ya mestinya pemerintah harus mengumumkan secara jelas. Misalnya kalau ini nggak boleh dipakai lagi dia harus kasih obat lain. Dari sekarang belum ada itu? Ya belum ada. Kalau menurut saya sih obat lainnya apa? Mereka jangan seperti hanya sekedar juri saja. Ya kan hanya sekedar juri sementara tidak bisa mengambil solusi apapun terkait ini. Saya nggak tahu apakah perusahaan-perusahaan farmasi sudah dikumpul misalnya. Perusahaan farmasi di Indonesia sampai hari ini belum bisa mandiri karena hampir 80-90% bahan baku mereka masih dari luar negeri. Nah kalau ada kejadian seperti ini mereka siap nggak? Artinya belum tentu salah udah divonis. Udah divonis dan saya jujur ingin supaya orang yang bersalah dalam hal ini diusut tuntas. Ya itu siapa? Ya ini yang kita cari ini sekarang kan tugasnya itu kan tentu adalah Badan POM, Kementerian Kesehatan, Kepolisian dan unsur-unsur atau lembaga-lembaga terkait. Ya menurut saya pertama ya tadi memang ini tidak boleh lagi ada yang korban tambahan. Jadi sebaiknya pemerintah itu tugasnya Kementerian Kesehatan kan Kementerian Kesehatan mengerjanya itu. Ya satu, yang kedua ini mereka yang sedang sakit harus dilayani, harus betul-betul disembuhkan tanpa harus dibebani biaya. Kemudian yang ketiga kalau yang anaknya sudah meninggal ini harus disantuni. Negara harus memberikan santunan.